Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 467, biarkan mereka semua tetap di sini selamanya. Keingintahuan kalian benar-benar mengerikan. Kata-kata Huang Xiaolong dipenuhi dengan sarkasme. Li Molin terkekeh, Dewa Templar kami selalu berharap agar suku-suku Bismen dapat bersatu, menjadi lebih kuat, dan mengembalikan kemegahan kejayaan masa lalu mereka. Sekarang prajurit ini telah menemukan tongkat Dewa Bis, dan Anda ditakdirkan untuk menyatukan suku-suku Bismen. Dewa Templar kami senang untuk seluruh ras Bismen. Huang Xiaolong mencibir dalam hati mendengarkan ucapan Li Molin yang menunjukkan itikat baik. Dewa Templar berharap agar suku Bismen dapat bersatu, menjadi lebih kuat. Berharap suku Bismen akan tunduk pada Dewa Templar adalah kebenaran nyata. Karena prajurit ini memiliki tongkat Dewa Binatang, maka kami akan pergi dulu. Kami akan kembali nanti dengan membawa hadiah ucapan selamat. Li Molin menatap Liu Yang, mari kita pergi. Setelah selesai mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi bersama Liu Yang dan para ahli dari Dewa Templar. Tongkat Dewa Binatang muncul kembali di dunia, orang yang mereka pertaruhkan, Raja Singa Andrew, tidak ada bedanya dengan orang mati. Li Molin tahu bahwa dengan semua perubahan yang mengejutkan ini, mustahil bagi para Dewa Templar untuk mengendalikan suku-suku manusia binatang. Oleh karena itu, ia bertindak tegas, pertama-tama kembali untuk melaporkan situasi tersebut kepada Guru Kuil dan menunggu keputusannya. Jangan terburu-buru. Tepat saat Li Molin dan sekelompok besar ahli Dewa Templar bersiap untuk pergi, Huang Xiaolong berbicara, pastikan tidak ada dari mereka yang meninggalkan tempat ini. Ya, Tuanku Dewa Binatang. Para manusia binatang yang hadir mengakui perintahnya, suara mereka bergemuruh di alun-alun, mengguncang surga. Dalam sekejap mata, beberapa ribu ahli menerjang maju, menyerang dengan penuh semangat. Wajah semua ahli Dewa Templar menegang. Serangkaian ledakan terdengar, memaksa Li Molin dan lebih dari 60 ahli kembali ke tempat semula. Prajurit ini, apa maksudnya ini? Wajah Li Molin berubah marah, matanya melotot tajam ke arah Huang Xiaolong. Sampai saat ini, dia masih belum menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang teman lama, Huang Xiaolong. Maksudnya? Senyum sinis samar tersungging di wajah Huang Xiaolong, tidak ada maksud lain, hari ini, aku akan menggantikan posisi Dewa Binatang, sebentar lagi kita perlu melakukan ritual pengorbanan Dewa Binatang, jadi kita butuh beberapa persembahan kurban. Aku ingin menggunakan kepala kalian sebagai persembahanku. Gunakan lebih dari 60 kepala ahli Dewa Templar sebagai persembahan kurban. Penawaran ini sungguh menggemparkan. Apa pendapat kalian, apakah baik jika kita menggunakan kepala mereka sebagai persembahan? Huang Xiaolong mengamati banyak wajah para ahli Bismen. Bagus. Hebat. Tuan Liga Lord Beast God memang perkasa. Tuan-tuan Dewa Binatang yang perkasa. Mendengar kata-kata itu, para ahli Bismen merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan, meneriakkan persetujuan mereka, suara mereka menembus langit. Naluri kebinatangan untuk darah bersinar dari mata mereka. Sejujurnya, sebagian besar Bismen merasa antagonis terhadap para ahli Dewa Templar ini sejak mereka muncul. Panggilan Huang Xiaolong langsung merangsang keganasan yang tertanam jauh di dalam garis keturunan mereka. Hanya dengan memikirkan untuk menggunakan lebih dari 60 ahli Dewa Templar sebagai persembahan kurban mereka kepada Dewa Binatang saja sudah membuat jantung mereka berdebar kencang. Hanya Dewa Binatang sekelas ini yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda para manusia binatang. Li Molin, Liu Yang, dan semua ahli Dewa Templar sedikit memucat melihat lapisan ahli Bismen yang mengepung mereka di alun-alun. Setelah beberapa saat, Li Molin berusaha menenangkan diri. Matanya melotot tajam ke arah Huang Xiaolong, aku benar-benar mengagumi keberanianmu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahan kami semua di sini? Meskipun dikelilingi oleh ribuan ahli Bismen, Li Molin yakin dengan kekuatannya. Jika dia ingin melarikan diri, dia memiliki peluang besar untuk keluar dari sana. Meskipun kau mungkin adalah Dewa Binatang yang baru, jangan berasumsi bahwa setelah menyatukan suku-suku manusia binatang kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di dunia roh bela diri. Jika kau berani membunuh bahkan satu orang dari orang-orang Dewa Templar kita hari ini. Li Molin membiarkan ancamannya menggantung di udara sejenak, pada saat itu, para ahli Dewa Templar kita akan keluar dengan kekuatan penuh untuk memusnahkan setiap suku manusia binatang. Rasa ancaman semakin kuat di akhir. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, Li Molin, kamu telah lolos beberapa kali sebelumnya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan dapat lolos kali ini juga? Beberapa kali sebelumnya. Li Molin mengerutkan kening mendengar kata-kata itu, kebingungan di matanya saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Pada hari ini, aku tidak hanya akan menggunakan kepalamu sebagai persembahan untuk upacara pengorbanan Dewa Binatang, aku juga akan menggunakan kepalamu untuk memuja saudaraku, Lu Kai. Suara dingin Huang Xiaolong bergema di alun-alun. Lu Kai. Sebuah gambaran terlintas di benak Li Molin, Pangeran Lu Kai dari kerajaan Luotong yang tak berarti itu. Kau Huang Xiaolong.
Limolin mengucapkan nama itu tanpa bisa menahan diri. Huang Xiaolong. Para Dewa Templar dan para ahli Bismen memusatkan perhatian pada Huang Xiaolong. Di hadapan fokus penuh khalayak, fitur wajah dan tubuh Huang Xiaolong perlahan berubah, kembali ke fitur aslinya. Benar sekali, ini aku. Ekspresi Huang Xiaolong tampak muram dan dingin saat menghadapi Limolin. Menyaksikan raut wajah Huang Xiaolong kembali ke wajah aslinya, para ahli Dewa Templar tanpa sadar bergeser ke belakang karena takut, sedangkan para manusia binatang tumbuh lebih fanatik, bersemangat, memuja, dan penuh hormat menatap Huang Xiaolong. Jadi Dewa Binatang mereka sebenarnya adalah persona setia yang namanya telah menyebar ke seluruh 3 benua, yang dipuja sebagai naga ilahi muda yang mulia, Huang Xiaolong. Yang hadir di alun-alun itu adalah para ahli dari masing-masing suku manusia binatang, mereka tidak asing dengan reputasi Huang Xiaolong sebagai naga dewa muda yang mulia. Kekuatan Liga Lord Beast God melampaui zaman. Patriark suku Harimau Cak memuji. Kekuatan Liga Lord Beast God melampaui zaman. Mengikuti jejak Cak, semua ahli Bismen memuji kata-kata yang sama dengan suara keras, gelombang suara yang mengerikan menghantam jantung Limolin. Dia tiba-tiba melompat ke udara, jelas memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri sendirian. Sialnya, Huang Xiaolong sudah mengunci dia setiap saat dari awal. Di detik Limolin bergerak, lengannya membuat gerakan melambai melepaskan segerombolan skarab mayat beracun yang memamerkan taring mereka yang tajam ke arah Limolin. Setelah pertempuran Asura Square itu, skarab mayat racunnya terus berevolusi, kecepatan mereka mencapai tingkat yang mengerikan, mampu mengejar Limolin hanya dalam sekejap. Kumbang mayat beracun, seru Limolin. Dalam pertempuran terakhir di markas Asuras Gate, Limolin merasakan kengerian Poison Core Scarabs, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat beberapa tetua Dewa Templar digerogoti hidup-hidup oleh makhluk-makhluk itu. Pertempuran itu meninggalkan rasa takut yang mendalam yang merasuki jiwanya terhadap Poison Core Scarabs. Armor naga ilahi segera berada pada Limolin, pedang panjang biru yang sama tergenggam erat di tangannya, menebas dengan ganasnya. Para ahli Dewa Templar di bawah kembali sadar, dan segera bergabung dalam serangan ke arah skarab mayat racun. Huang Xiaolong melambaikan tangannya lagi, dan bendera setan dan hantu pun langsung dikibarkan. Gelombang aura hantu yang tak berujung menenggelamkan Limolin dan para ahli Dewa Templar lainnya. Para hantu dan setan jahat datang melolong sambil memamerkan taring mereka saat mereka menjerat mangsa hidup di dalam susunan itu. Para ahli melancarkan serangan-serangan dahsyat dengan telapak tangan mereka, ketakutan terukir jelas di wajah mereka. Serang! Huang Xiaolong memerintahkan para ahli Bismen. Semua ahli Bismen menuruti dengan antisipasi di wajah mereka, bergegas menyerang dengan penuh semangat. Bendera setan dan hantu bukan lagi bendera hantu tertinggi seperti dulu, dengan tambahan 20 jiwa alam Sein, roh-roh jahat di dalamnya sekarang memiliki kekuatan ahli alam Sein tingkat ketiga. Betapapun kuatnya para ahli Dewa Templar itu, dalam waktu singkat, mereka akan kesulitan untuk keluar dari lautan hantu dan setan itu. Selain terjebak dalam barisan tersebut, dengan para skarab mayat racun dan ribuan ahli manusia binatang yang menyerang, tak lama kemudian, hampir setengah dari 60 ahli Dewa Templar telah tumbang. Limolin dan Liu yang hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika para ahli yang mereka bawa tewas, satu persatu, akibat serangan para ahli Bismen, lalu diubah menjadi makanan bagi skarab mayat racun, wajah mereka kehilangan semua warna, dibelenggu ketakutan. Kesadaran Limolin memudar, digantikan oleh aura kematian yang mengancam yang mencengkeram hatinya. 2 jam kemudian, dari 60 lebih ahli tingkat tinggi, hanya selusin kecil yang tersisa. Limolin tahu betul, jika tidak ada yang dilakukan, cepat atau lambat mereka semua akan berakhir sebagai makanan bagi para skarab mayat beracun itu, termasuk dirinya. Membayangkan benda-benda hitam kecil itu merayapi sekujur tubuhnya, memakan dagingnya sedikit demi sedikit, pemandangan itu cukup membuatnya kehilangan tenaga, gemetar. Huang Xiaolong, aku adalah guru Lilu. Teriakan melengking Limolin memecah udara, jika Lilu tahu kau telah membunuhku, dia pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendamku. Alis Huang Xiaolong sedikit berkerut. Limolin mencoba lagi, biarkan aku pergi, aku bisa mengucapkan kata-kata baik untukmu begitu aku kembali ke Deitis Templar, aku bahkan bisa memberitahumu berita terbaru tentang Lilu. Kemudian, pedang naga besar muncul di tangan Huang Xiaolong, menebas ke bawah.